Saya ucapkan selamat pagi dan shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan sebab karena kasih Tuhan melimpah atas kehidupan kita. Sebelum kita melakukan aktivitas pada pagi hari ini, kita mau serahkan kehidupan kita ke dalam campur Tuhan. Biarlah roh Tuhan bekerja atas kehidupan kita. Sebelum kita melakukan memuji Tuhan lebih lagi, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang sangat luar biasa bagi setiap kami Bapa. Pakai setiap hati kami Tuhan. Terima kasih buat kesempatan pada pagi ini Tuhan. Kami boleh berjumpa secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Layakkan setiap hati kami Tuhan. Kami ingin memuji dan menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari kita pujikan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib
di dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku percaya janjimu, sebab Engkau yang menolongku, sebab Engkau yang menjamah hati kami Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Allah yang beserta kami Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau baik Tuhan. Oh, kasih-Mu mengalir di tempat ini. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan buat karya yang terbesar bagi setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih buat kesempatan yang ada di Tuhan. Kami boleh berjumpa secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Kami boleh merasakan kasih-Mu lebih lagi Tuhan. Kami boleh merasakan jamahan-Mu lebih lagi Tuhan. Kami boleh merasakan Tuhan Engkau ada bagi setiap kami Bapa. Tak pernah sedetik pun Tuhan Kau meninggalkan setiap hati kami Tuhan. Karena yang kami percaya Tuhan, Kau selalu ada bersama setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, lengkapi setiap hati kami Bapa. Kau memberikan kekuatan bagi setiap kami Bapa untuk menjalani setiap kehidupan yang ada Bapa. Terima kasih Tuhan kalau sebentar kami mau mendengar sabda firman-Mu Tuhan. Kau pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu Tuhan ini Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap kami Bapa, menjadi rema bagi setiap kami Tuhan. Dan kami mau melakukan firman itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita masuk di dalam renungan doa pagi, kita akan mengingat sebuah lagu yang mungkin pernah kita dengar. Ada kalimat yang mengatakan bahwa ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah lagu ini tidak hanya menjadi kerinduan dari penciptanya, tapi juga menjadi kerinduan bagi kita semua. Layakkanlah seluruh hidupku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah kita bisa hidup sesuai dengan rencana Tuhan? Mari kita baca di Kejadian 36 ayat 2. Lihat, telah kutunjuk Besaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Dan ayat 3, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Dan ayat 6, aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian, haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Dari ayat ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa kasih karunia
membuat kita menjadi ahli dalam pekerjaannya. Yang pertama, dari ayat tadi kita membaca bahwa telah kutunjuk. Ya, itu menyatakan bahwa Allah memilih atau menetapkan orang-orang menurut ketetapannya untuk bekerja di ladangnya. Ladang di sini tidak hanya berarti pelayanan di gereja, tetapi ladang adalah tempat di mana Tuhan tempatkan kita. Bisa di sekolah kita, di tempat pekerjaan kita, di dalam rumah tangga kita, atau di lingkungan dimanapun kita berada. Kemudian Kejadian 36 ayat 2 dikatakan, lihat, telah kutunjuk Besaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa Allah menetapkan orang-orang yang bekerja sesuai dengan panggilannya. Artinya Allah memilih orang-orang untuk melakukan pekerjaannya. Bahkan di dalam memilih tim pun Tuhan juga menetapkannya. Kita tidak bisa sembarangan di dalam melakukan pekerjaan yang Allah percayakan dalam hidup kita. Di dalam Kejadian 12 ayat 6 kalau kita baca, juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Abi Samak dari suku Dan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, alangkah baiknya ketika kita mau masuk di dalam sebuah pelayanan atau di dalam sebuah pekerjaan, bukan berdasarkan suka atau tidak, tetapi kita mau belajar mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mau belajar untuk taat di dalam panggilannya atas hidup kita. Juga termasuk tim yang akan kita tetapkan, tim yang akan kita pilih untuk bekerja sama dengan kita. Alangkah baiknya kita bertanya dulu kepada Tuhan. Bukan berdasarkan like dislike, bukan berdasarkan kedekatan, tetapi kita mau belajar taat kepada Tuhan karena Tuhan menetapkan orang-orang yang dipilihnya untuk bekerja bersama dengan kita. Hal ini sangat diperlukan karena Bapak Ibu seperti yang tadi kita baca bahwa orang-orang yang ahli diberikan pengurapan oleh Tuhan. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Artinya ada pengurapan yang Tuhan berikan saat kita melakukan pekerjaan. Apakah itu hikmatnya, keahliannya, dan pengetahuannya dalam segala hal untuk memampukan kita menyelesaikan setiap problem atau permasalahan yang timbul akibat daripada pekerjaan yang kita lakukan. Oleh karena itu jangan heran kalau ada orang yang bekerja dalam pengurapan Tuhan, dia menjadi lebih ahli di dalam pekerjaannya sebab hikmat Tuhan menyertai, kemampuan Tuhan menyertai, pengetahuan Tuhan menyertai. Oleh karena itu benar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Roma 8 ayat 31b. Oleh karena itu kita tidak perlu takut dalam menghadapi kehidupan ini. Jika Tuhan di pihak kita, maka keberhasilan dan kemenangan pasti ada di pihak kita. Karena kita ada di dalam naungan Tuhan. Dengan demikian kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kasih karunia membuat kita menjadi ahli dalam pekerjaannya. Memang kita bisa bersikeras memilih bekerja di bidang yang kita sukai. Tetapi jika kita bekerja di bidang yang bukan kehendak Tuhan, maka kita bekerja atau bergerak hanya mengandalkan kemampuan kita sendiri. Seringkali ada ilustrasi yang mengatakan, bagaimana mungkin jika kita diperlengkapi oleh Tuhan dengan sebuah pancing, kita pergi ke sawah. Atau sebaliknya, kita diperlengkapi Tuhan dengan cangkul, tetapi kita pergi ke laut.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar, memahami, mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena saat kita melakukan kehendak Tuhan di dalam pengurapannya, serta kita taat kepada langkah-langkah yang ditetapkan di dalam kehidupan kita, percayalah keberhasilan pasti terjadi dalam kehidupan saudara. Sekalipun mungkin saudara harus melewati batu kerikil, ada tantangan di dalamnya. Tetapi ketika Allah memberikan pengertian, jalan keluar untuk setiap tantangan yang kita hadapi melalui hikmat-Nya, melalui kekuatannya, melalui kemampuannya, percayalah buah-buah roh akan saudara nikmati. Berkat-berkat Allah akan saudara nikmati. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita tundukkan kepala, kita bersama-sama berdoa, kita minta pengurapan daripada Tuhan. Pagi hari ini Bapa, kami berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang hatinya saat ini tertuju kepadamu, yang sedang menjerit, membutuhkan pertolongan yang datang daripadamu. Mari Tuhan, pengurapan-Mu turun atas mereka, berikan hikmat, pengertian, kemampuan, jalan yang harus mereka pilih. Mungkin saat ini mereka menyimpang ke kanan atau ke kiri, tanpa sadar mereka melakukan yang bukan kehendak-Mu. Mari Tuhan, sentuh hati mereka untuk mereka kembali kepada jalan-Mu, pada jalan kebenaran dan kehidupan. Dan kami percaya pengurapan-Mu Tuhan akan memperlengkapi mereka ketika mereka berada di jalan-Mu. Kekuatan-Mu akan menyertai mereka ketika mereka ada di jalan-Mu. Dan kemampuan yang Kau miliki akan Kau berikan kepada mereka ketika mereka ada di jalan-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan untuk setiap anak-anak-Mu pagi hari ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu, dan kami percaya kasih karunia-Mu akan membuat kami berhasil di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.